Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video yang Ibu upload, video terbaru yang Ibu upload. Baik, mari kita simak bersama-sama ya. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Perhatikan intonasi pada saat membaca. Nah, di sini bacaannya berjudul Aku Anak Mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan perlengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya, baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengenakan tugas, mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Iya, anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Ya, kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri yaitu menyiapkan peralatan sendiri serta mengenakan seragam pramuka sendiri. Nah, ini jawabannya boleh kalian berbeda ya dengan yang ini sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Kelengkapan seragam pramuka yaitu baju seragam lengkap dengan celana atau rok, tanda-tanda pramuka, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Kemudian, apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Berikan tanda centang pada kolom yang tepat. Nah, di sini ada kegiatannya ya, kemudian dilakukan secara mandiri. Apabila kamu bisa melakukannya secara mandiri, kamu boleh centang ya. Jika belum, kamu boleh centang tidak. Contohnya seperti ini. Memakai baju. Nah, ini berarti kamu sudah bisa sendiri ya, kamu centang ya. Memakai kaos kaki, ya. Memakai sepatu, memakai atau mengikat tali sepatu. Kemudian yang kelima, mengenakan ikat pinggang. Ya, ini dicentang semua apabila kalian sudah memang mengerjakannya sendiri.
Kemudian menyiapkan peralatan sekolah. Ya, kemudian merapikan kamar. Nah, ini centang semua ya. Kalau dicentang semua, artinya kamu sudah menjadi anak yang mandiri. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain. Apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Apa saja perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Ya, di sini persamaannya satu terdiri dari atasan berupa baju seragam dan bawahan berupa rok atau celana. 2. Memiliki papan nama siswa. 3. Terdapat lambang atau logo. 4. Memiliki kelengkapan pada bagian leher. 5. Memiliki kelengkapan penutup kepala. Kemudian perbedaannya, 1. Rok atau celana seragam sekolah berwarna merah hati. Rok dan celana seragam pramuka berwarna coklat tua. 2. Warna dasar seragam sekolah berwarna putih merah. Warna dasar seragam pramuka berwarna coklat muda dan coklat tua. Seragam pramuka memiliki badge daerah dan jabatan. Seragam sekolah tidak memiliki. Kemudian yang keempat, penutup kepala seragam sekolah berupa topi. Penutup kepala pramuka berupa baret. 5. Seragam sekolah menggunakan dasi. Seragam pramuka menggunakan setangan leher. Nah, inilah persamaan dan perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Nah, ini adalah tambahan ya anak-anak tentang keterangan daripada perlengkapan pramuka dan juga maknanya. Kalian bisa membacanya ya. Ini sebagai wawasan tambahan saja. Perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri. Penggunaan tanda atribut pramuka siaga putra. Seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Perhatikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Ayo berlatih, perhatikan pula tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut. Nah, di sini 1, 2, 3 dari kiri adalah tanda kecakapan khusus. Kemudian tanda pelantikan yang berwarna coklat. Kemudian tanda baru ini berbentuk segitiga ya, segitiga sama sisi. Kemudian tanda atau lambang pandu dunia. Ini 2 dari kiri ya. Kemudian tanda jabatan. Ini ada 3. Kemudian nomor gugus depan. Nah, di sini ada nomornya dan papan nama. Perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Tuliskan pada tabel berikut. Tuliskan secara berkelompok sesuai bentuknya. Nah, di sini berbentuk lingkaran yaitu tanda kecakapan khusus Purwa, lambang pandu sedunia untuk putri, tanda pelantikan putri. Berbentuk persegi, tanda pelantikan putra, lambang pandu sedunia untuk putra, tanda kecakapan khusus Madya.
yang berbentuk persegi panjang, tanda jabatan, papan nama, nomor gugus depan. Berbentuk segitiga adalah tanda barung merah dan tanda barung hijau. Adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Tuliskan. Nah, contohnya ini hanya contoh saja ya, sesuai dengan pengetahuan kamu. Ya, di sini ada lambang pandu sedunia, ini yang belum kamu ketahui misalnya ya. Kemudian tanda jabatan, 3 nomor gugus depan. Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat permainan, juga alat menari. Nah, ayo menari. Perhatikan gambarnya ya. Pernahkah kamu menari tari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan 2 buah tempurung kelapa. Benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Bunyikan sesuai petunjuk berikut ini. Gerakan tangan, tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah. Tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah. Tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan gerakan secara urut. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Gerakan kaki dan tangan. 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukan tempurung. Letakkan kaki kanan di depan, tepukan tempurung 1 kali di depan. Letakkan kaki kiri di depan, tepukan tempurung 1 kali di belakang. Nah, sekarang gerakan kepala. Kepala menoleh ke kiri, tepukan tempurung di sebelah kanan. Lalu, lakukan gerakan sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukan tempurung di sebelah kiri. Cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut. Lakukan dengan berulang-ulang. Jika tidak ada tempurung kelapa, ganti dengan tepuk tangan. Ya, seperti yang dilakukan Udin dan teman-teman. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua melatih siswa untuk bisa mengerjakan pekerjaan sederhana secara mandiri. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 2. Ayo membaca. Di sini ada bacaan berjudul Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan,
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Berikut ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Ya, di sini ada pemilihan ketua RT, kemudian ada juga pemilihan ketua kelas. Nah, kemudian ada yang melerai, ya, ada yang sedang bertengkar kemudian dilerai, didamaikan. Ini juga termasuk ke dalam pelaksanaan sila keempat, yaitu musyawarah. Kemudian ada juga di sini sedang berdiskusi, ya, dengan teman-temannya. Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Apa arti musyawarah? Tadi kalian sudah membacanya, ya, dan Ibu sudah menjelaskannya. Ya, arti musyawarah adalah berdiskusi untuk membicarakan masalah serta menyelesaikan masalah. Sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Ya, contohnya menentukan ketua kelas. Tadi sudah ada gambarnya, ya. Memilih ketua kelompok. Melerai teman yang berselisih atau berbeda pendapat. 3. Termasuk pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah? Iya, sila keempat. Apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Berarti ini adalah sila keempat. Simbolnya adalah, ya, gambar kepala banteng. Tuliskan pendapatmu mengenai hal berikut ini. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Bagaimana cara musyawarah agar berjalan dengan lancar? Ya, ini jawaban alternatifnya. Peserta musyawarah harus saling menghormati atau menghargai setiap pendapat orang lain. Mereka juga tidak boleh hanya mementingkan pendapat sendiri. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat? Nah, jawaban alternatifnya, yang dilakukan jika ada teman yang berbeda pendapat adalah tetap mendengar dan menghargai pendapat teman. Jika pendapat teman lebih bagus dan baik, kita bisa menggunakannya. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut ini. Anggota pramuka harus mengenal tanda pramuka. Anggota pramuka harus mengetahui letak tanda pramuka. Anggota pramuka berlatih mengenal tanda pramuka melalui kegiatan berdiskusi. Buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuliskan karangan pada tempat berikut. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, ya anak-anak. Kalian bisa membacanya di sini. Ayo mencoba. Anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan, anggota pramuka selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris. Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Berikut ini gambar kegiatan merapikan seragam pramuka. Mari mencoba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Gerakan membungkukkan badan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelenturan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan melemaskan otot pinggang. Lakukan
tahapan gerakan seperti berikut ini. Berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. 2. Bungkukan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut. Pertahankan sampai hitungan kelima. 3. Kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu. 4. Bungkukan badan ke sebelah kiri. Kedua tangan menyentuh kaki kiri. Pertahankan sampai hitungan kelima. 5. Kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu. 6. Bungkukan badan ke sebelah kanan. Kedua tangan menyentuh kaki kanan. Pertahankan sampai hitungan kelima. Selama melakukan gerakan ini, lutut tidak ditekuk. Lakukan gerakan secara berulang. Kegiatan bersama orang tua. Nah, di sini orang tua menceritakan proses pemilihan kepala desa yang pernah diikuti sebagai salah satu contoh kegiatan bermusyawarah. Kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, di sini ada teks bacaan ya, judulnya Mandiri Mengerjakan Pekerjaan Rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Seperti pada gambar berikut ya. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan kembali bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Nah, yang ini ya. Udin sudah bisa merapikan ruangan kamar tidurnya, jadi dia mendapatkan tanda ini. Kemudian Udin juga bisa memasak. Dia mendapatkan tanda ini. Udin adalah seorang pramuka yang rajin ya, dia mendapatkan tanda ini. Kemudian Udin bisa membantu menjahit pakaiannya sendiri, menjahit yang ringan-ringan ya, bukan menjahit seperti penjahit ya. Kemudian yang ini Udin juga sudah rajin menyiram tanaman. Jadi dia mempunyai tanda seperti ini. Lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Ini. Ya. Kemudian lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Ini. Ya. Sekarang perhatikan gambar Siti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Ya.
Tanda kecakapan khusus diantaranya ada tanda menjahit, tanda menabung, dan tanda memasak. Tanda kecakapan umum diantaranya tanda tutup kepala, tanda setangan leher, dan tanda pelantikan. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatan. Nah, yang ketiganya dari kiri ya, 1, 2, 3, gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang. Sedangkan yang terakhir yang berbentuk segitiga kuning, gambar TKK menabung untuk pramuka siaga. Ayo berlatih anak-anak, masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Semuanya berbentuk persegi. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Ya, perhatikan persegi ABCD. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Ya, ini adalah potongan talinya. Ya, ini potongan tali AB, BC, CD, dan DA. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Ya, panjang sisi AB sama dengan sisi BC. Panjang sisi BC sama dengan sisi CD. Panjang sisi CD sama dengan sisi DA. Lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Perhatikan persegi ABCD. Apa yang kalian temukan? Ya, besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi 2 dan 3. Persegi 2 ABCD. Ya, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Potongan tali AB, BC, CD, dan DA. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku seperti tadi ya. Apa yang kalian temukan? Ternyata sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Sekarang persegi yang ketiga. Persegi ABCD yang ketiga. Ya, caranya seperti tadi ya. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong dan seterusnya. Nah, potongan tali AB yang ini BC, CD, DA. Amati potongan tali apa yang kalian temukan?
Iya, betul. Panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Iya, betul. Besar sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Ya, persegi merupakan bangun segi 4 ya. Bagaimana ukuran panjang sisinya? Sisinya sama panjang. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Sudutnya sama besar. Buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Persegi adalah bangun segi 4 yang mempunyai 4 sisi sama panjang, mempunyai 4 sudut sama besar. Besar keempat sudutnya sama, masing-masing 90 derajat. Berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. 1. Tepukan tangan ke depan, atas, dan ke bawah belakang. Tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan, seperti pada gambar. 2. Tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali, seperti yang diperlihatkan di gambar. 3. Jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali, seperti pada gambar. 4. Tepukan tangan di sebelah kiri bawah, tepukan tangan di sebelah kanan bawah, tepukan tangan di sebelah kiri atas, tepukan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri, lakukan sebanyak 2 kali. 5. Jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali, lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. 6. Tepukan tangan ke depan, atas, dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu, dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari tempurung? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan lemah? Bagian apa yang paling kamu senangi? Bagian apa yang yang sulit kamu ikuti? Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu.
Berlatihlah dengan giat, berlatihlah sampai dapat menarikan tari tempurung dengan baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan ini silahkan kalian jawab sendiri ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua meminta siswa mengerjakan salah satu keterampilan yang ada pada tanda kecakapan khusus. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.